Asalkan itu tadi nggak usah lama-lama pijetnya. Pijet bentar aja udah. Ditawarin pijet saya biasanya nggak pernah. Mas visio enggak. Mas visio enggak. Dan kaos kaki tadi penting. Kaos kaki kalau saya biasanya bawa satu di vest, satu di drawback. Jadi nanti kalau misalkan butuh, karena kita nggak tahu yang kita lihat di sini cerah, nanti di tengah-tengah itu bisa hujan, bisa badai dan lain-lain. Pokoknya bikin mental kita berubah drastis gitu loh. Nah, kalau dengan kaos kaki tadi, dia yang basah itu bikin gesekan dan lain-lain, bikin perih. Kalau kaki udah perih, udah susah mau lanjut gitu. Dan kalau sepatu, menurut pengalaman saya pribadi yang sudah mencoba beberapa brand, sepatu itu yang bagus untuk trail ultra gitu ya Om, itu kalau dia bisa nyaman di atas 4 jam, itu sepatu bagus. Ya, jadi kalau misalkan cuma 2 jam ya standar lah, semua sepatu juga oke, kecuali sepatu-sepatu yang memang bukan di bidangnya ya, mungkin memang 2 jam udah sakit. Tapi kalau misalkan sepatu trail 2 jam dia masih oke, itu masih wajar. Tapi kalau dia bisa bikin nyaman kita di 4 jam, 6 jam, apalagi 10 jam, 12, itu udah sepatu bagus gitu loh. Dan itu ya sudah lah, teman-teman tahu sendiri lah gitu. Ya gitu. Kemudian untuk nutrisi. Nah, nutrisi penting untuk nih. Nutrisi. Saya itu dulu belum pernah kenal namanya salstik. Ya, salstik. Karena kalau kita race, kita gerak, lari, itu keluarnya keringat. Garam. Jadi kita mau nggak mau harus menggantikan itu. Nah, gitu. perlu diingat. Jadi sekarang setiap race saya pasti bawa salstik. Salstik yang 9 ribuan itu satunya. Nah itu saya bawa biasanya bisa sampai 30-40-an. Buat ini aja, buat jaga-jaga. Oh, saya pikir sekalian dijualin gitu. Iya, kadang bisa pikiran kayak gitu. Tuh, sampai 30 loh ya, ingetin 30. Saya nongkrong di mana gitu kan, salstik gitu ya. 30 loh, 30 loh, Jadi ingetin. kayak CTC misalnya, CTC 80 saya bisa habis salstik 20-25. Oh, tuh kan baru kaget kan? Belum pernah minum salstik kan? Tapi ini banget ya, apa namanya, berfungsi. Tuh. Jadi dia kita udah kerasa pun, kita kasih salstik, kalau saya biasanya langsung 2. Itu langsung kerasa, nggak usah nunggu lama, 10-15 menit udah hilang. Kecuali kalau tempatnya kayak sepanas Bali ke arah pantai yang Bali Ultra itu kan sampai turun ke 0 mdpl. Naik lagi. Iya, di situ ditawarin renang, saya Mas renang dulu. Iya bener, enak kan? Saya kena COT nanti. jangan Mbak, udah saya langsung babas lagi. Nah itu di situ kram yang benar-benar parah kalau menurut saya. Jadi 2 salstik itu nggak cukup. Saya jalan lagi 15-20 menit saya masukin lagi. Hilang akhirnya. Jadi memang mungkin garam yang keluar terlalu banyak. Betul. Atau kita udah terlalu fatigue, udah capek banget kan. Jadi ya salstik itu butuh kalau menurut saya. Butuh banget. Kecuali kalau emang yang benar-benar mau santai, mau ini itu 15 yang kilo. finish mendekati COT kan? Finish mendekati COT kalau misalnya 80 kilo juga lumayan. Ya lumayan. Gitu. Kalau untuk gel itu saya bawa, itu saya biasanya minum 1,5 sampai 2 jam sekali. Itu untuk gel. Terus saya juga bawa kurma. Kurma di situ kan dia bagus ya. Tapi kurmanya yang agak jangan yang kasar, kan kadang ada yang lapisan luarnya agak kasar, itu bikin agak serak. Kita bikin beli yang agak bagusan lah kasarannya gitu, yang tebal, yang bijinya kecil. Itu biasanya saya masukin ke plastik klip itu per 5 biji. Saya masukin ke plastik, saya taruh di vest atau kan di drawback gitu. Jadi nanti kita bisa makan kurma, nyemil kurma kayak gitu. Mejol ya? Itu kurma mejol. Karena dia lebih dagingnya lebih besar, lebih padat ya. Itu terus untuk hidrasi ya isotonik tuh sebenarnya butuh banget. Race trail itu butuh yang namanya isotonik. Karena emang rawan untuk kram kan. Jelas kita effortnya lebih besar daripada si road sendiri,
sama-sama 40 kilo, tapi kalau 40 kilonya di trail kan ya mungkin effortnya sama dengan 60 kilo road gitu lah ya. Itu untuk nutrisi. Apalagi Om? Kalau sampean persiapan kira-kira persiapan. Nah, ini penting juga kan. Oke, persiapan. Jadi sebenarnya kita tuh milih kategori tuh nggak sembarang. Nah, ini Nggak penting. sembarang. Nggak Ini asal nggak sembarang. gaya-gayaan. Asal gaya-gayaan, gengsi-gengsian, terus nanti race-nya kurang oke. Jadi yang pertama kita lihat jarak dan elevasi. Orang kadang dia nggak tahu elevasi itu semana. Jadi ngerasa 1000, elevasi 1000 padahal jarak cuma 15 kilo itu tinggi. Tapi kan dia nggak tahu 15 kilo EG 1000 semana. Nah itu kita harus belajar dulu, harus tahu dan gimana profil elevasinya si race tersebut. Jadi kayak misalkan mantra 116, dia berat di awal. Ya, tapi nanti setengah ke belakang itu lebih runnable. Tapi di runnable di sini juga itu apa ya? Ngeselin banget. Apalagi ke arah Blue Forest, ya kan? Dia rutenya runnable, cuman karena kita udah kecapean di dua gunung awal tadi, sorry saya nggak bisa menyebutkan yang Bang Ai bilang tadi ya. Pakai dua gunung itu, nah itu udah habis tenaga kita di situ. Sebenarnya kita cuma butuh survive aja untuk melanjutkan rute selanjutnya. Dan yang paling berat yang terakhir, Sepilar yang rute baru ini. Ya benar Om, Sepilar. Iya, Sepilar. Nah, Sepilar itu cuma jarak berapa sih? 1,5? 1,5. Ya 1,5 tapi EG-nya 500. Ya. Ya. Itu agak apa ya, menguras mental. Dan rutenya banyak batunya di bagian atas ya. Ya. Batu. Wangi. Wangi bikin apa? Bikin apa? Bikin tambah semangat atau bikin? Tambah kenceng di sini. Tambah kenceng. Oh, karena takut ya. Tapi jangan khawatir, ini pas lagi orang ziarah banyak jadi rame. Oh, Iya, banyak. Oke. Oh, Ziarah lagi- dia malam-malam Om? Enggak, mereka mulai dari hari Jumat, Sabtu tuh kan terus berdatang. Pas di tanggal itu. Oh, karena suro ya. Malam satu suro. Jadi nggak terlalu inilah, aman. Rame malah. Berarti nggak ada ini apa yang ngambilin kotoran kerbau. Itu kok di Solo. Oh, ada ya? Masih. Enggak ada di sini. Nggak ada ya. Itu Sudah keraton modern di Solo. sini. Itu mungkin rame yang aktual sama yang tidak terlihat. Barengan. Enggak ada. Nggak ada ya, nggak ada. Kita sudah Ya. Nggak ada, amankan nggak itu. ada. Aman. Itu pokoknya rutenya Sepilar top banget. Saya kebetulan malam jadi nggak begitu kelihatan Nanjak. bukan nanjaknya, view-nya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ikut terus dapatnya siang, kayaknya bagus banget ya. Khas banget gitu kayaknya, etnik banget ya. Sampai dibikin ke logonya Mantra kan, Ya. logonya MSC. Ya, itu bagus sih. Cuman untuk tahun ini kayaknya saya nggak ambil yang 116 karena minggu depannya ada race lagi. Sebenarnya untuk recovery cukup. Cuman kalau untuk race lagi tekor gitu, nggak bisa. Gitu. Karena saya pengalaman waktu kemarin di Bandung Ultra, Bandung 100, itu saya habis selesai Jateng Ultra, kemudian 2 minggu kemudian saya ambil ke Bali, BUT itu yang sampai pantai suruh renang tadi itu. Di situ saya agak push dan 9 hari kemudian langsung Bandung 100 100 miles. Nah itu di 4 kilo awal masih oke, saya masih bisa nempel banget sedikit lah. Habis itu di 4 jam ke atas itu udah nafas sudah habis. Jadi kayaknya recovery yang dari Jateng terus ke Bali Ultra itu belum maksimal untuk ke 100 miles. Mungkin kalau untuk 60 masih oke. Tapi kalau untuk 170 itu udah. Iya. Saya sampai WA ke grup Sukses Rogo, "Mas aku DNF," aku bilang kayak gitu kan. Jemput di mana enaknya itu? Udah saya di WS apa? Yang bawahnya Jagiri. bawahnya lagi satu lagi. Oh, di Pokoknya kurang 30 kilo. Jadi udah 140 kilo tuh saya udah kayak megap-megap gitu. Udah benar-benar yang habis-habisan. Saya tiduran, terus orang-orang medisnya kan dia ini banget kan. "Oh tensi mas. Normal sih mas. Iya normal, tapi saya nggak bisa nafas gitu. Ya udah akhirnya saya istirahat 2 jam. Kok yang belakang nggak nongol-nongol. Akhirnya saya lanjut lagi. Ya itu semua tentang mental.
Jadi mental saya drop di situ, terus kebetulan musuh yang di belakang, pelari yang di belakang nggak kelihatan, ya berarti saya masih bisa. Di belakang lebih drop ya. Iya kayaknya. Yang belakang lebih sesek. Gak bisa gerak lagi malahan. Ya itu, jadi udah dari situ saya lanjut lagi dan akhirnya ya bisa selesaiin rute 100 milesnya Bandung 100. Itu sih untuk persiapan tadi ya. Persiapan itu jadi kita pilih kategori misalkan 50 kilo atau enggak 100 kilo aja. 100 kilo dengan EG 6000 saya paling enggak 1 minggu itu bisa mileage-nya bisa ke 100. Jadi harus nempel sesuai dengan kategori yang kita ambil. Ini kalau mau finish cemerlang ya, bukan yang pakai COT biasa. Jadi mileage-nya sesuaikan dengan kategori yang kita ambil. EG-nya paling nggak bisa setengahnya lebih. Jadi EG 3000, EG 6000 ya kita paling nggak bisa 3000, 3500 itu udah bagus banget. Kalau kayak John Weki, Mas Cemplon itu saya tanya seminggu dapat berapa? Ya paling 5000 aja Mas. Seminggu 5000 itu udah serem amat ya. Ada aja. Ya jadi dia seminggu dapat 5000 itu aja. Ya paling jelek paling 3000 Mas. Jelek-jeleknya semalas-malasnya. Oh iya. Oke, saya 3000 udah paling bagus kan sebenarnya, udah naik seminggu sekali 2 kali ke Lawu kan karena jaraknya jauh. Mangait kan cuma setengah jam dari rumahnya. Ya mungkin sama kayak di Batu kali ya rumahnya. Batu ke sini kali ya. Nggak nyampe malah. Ya. Jadi gitu sih. Jadi mileage kita sesuaikan dengan kategori yang kita ambil gitu. Dan yang pasti kalau kita ikut race trail 1 minggu harus ada trail gitu biar lebih cemerlang. Ya begitu, terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Bang Aib, Mbak Sinpat juga Mas John. Tadi udah banyak sekali diceritakan lah, baik dari sepatu, persiapan, terus juga race-nya sendiri, nutrisi ya, itu kan ada yang terkaget-kaget tadi mungkin gitu kan, kaget, oh sampai bawa saltik 30 gitu, terkaget-kaget. Oke, sekarang kita coba tanya jawab, silakan kalau mau ada dari teman-teman, mumpung nih ada dedengkotnya di sini, siap. Monggo silakan kalau ada yang teman-teman mau bertanya apapun, monggo silakan. Oke, apa udah tahu semua ya? Atau terkaget-kaget gitu kan gimana? Sini ayo mau nanya kan? Apa aja, Boleh ya nanya, ayo boleh, ayo boleh, monggo nanya. Tadi kebuilan. Enggak. Nanti yang nanya kita diurut. Ayo sini ya tuh. Sini ya, melakukan ini, jangan Lihat pertanyaannya lah nanti Om. Lihat pertanyaan. Iya, lihat pertanyaannya. Kalau misalnya pertanyaannya kurang benar ya kita kepui juga. Enggak. Ayo, sini. Nanti dapat door prize. Oh iya. Anu ya, mandi gratis. Security. Songgol itu. Tarkal. Nervous sama dia. Saya mau tanya nih, persiapan apa ya saja yang bertiga lakukan jika kita mengikuti sebuah lomba di luar daerah kita kan nggak tahu rute, nggak tahu medannya seperti apa, itu latihannya gimana? Udah, itu aja. Jadi pertanyaannya adalah kalau kita belum pernah race di daerah tersebut, Iya. misalkan contoh lah, sebutin SLU belum pernah gitu ya sama sekali kira-kira. Dan teman kita juga belum pernah juga. Oh, belum pernah jadi juga, kan boleh. nggak ada yang ditanyain. Ya, oke, monggo silakan. Siapa yang mau jawab? Mas John, monggo. Silakan. John. Ya, jadi gimana kita mempersiapkan rute yang belum pernah kita coba? Ya. Kita lihat profil elevasi. Race yang bagus, dia pasti menyediakan profil elevasi, letak WS, jaraknya, pokoknya semua lengkap. Gimana kategori itu ada, tersedia WS-nya, apa isinya gitu loh. Nah dari situ kita bisa ring sendiri, coret-coretan sendiri. Saya juga biasanya punya contekan sendiri sih gitu, biar finish di bawah COT gitu kan. Nah itu misal dari start ke WS1, start ke WS1 itu standar ya 9 kilo lah ya, biasa 9 kilo, EG berapa,
itu bisa kita estimasi waktu gitu loh. Jadi estimasi waktu kita itu dari WS ke WS. Jadi dari start ke WS1, WS1 ke WS2, WS2 ke WS3 sampai finish. Nah itu kan pasti kelihatan dari jarak dan juga elevasinya. Sebenarnya rutenya tuh nggak jauh beda sama tempat kita latihan. Jadi kayak misalkan di sini ya sama-sama di Lawu, ya gradien begitu-begitu aja gitu. Kecuali kalau di Rinjani dia ada pasir yang bikin kita naik 1 langkah turun 2 langkah, naik 1 langkah turun 2 langkah, gitu kan kalau di Rinjani, karena dia emang ya begitu rutenya, mungkin kayak Semeru ya. Gitu. Latihan Nah, Semeru ya. jadi ya kita lihat simpelnya itu dari si profil elevasinya itu pasti disediain kalau race-race yang bagus ya. MSC itu disediakan, Bandung disediakan, Rinjani. Nah itu di situ kita hitung aja dari sini kira-kira aku bisa 1,5 jam, 2 jam. Oke, nanti spare masuk lagi ke WS ini segini, gitu aja sih. Kadang kita melihat profil elevasi itu nanti yang terakhir turun, wah saya bakal gas di sini, belum tentu bisa. Karena kita udah habis duluan di sini, downhill ini pun tak habis gitu Om. Jadi emang nggak bisa karena ya itu tadi kita harus hitung bener-bener estimasi kita, dan kita tahu kalau semakin jauh kita race itu pasti energi kita semakin turun. Beda dengan Mang Aib, kalau dia semakin jauh posisinya nomor 1 dia semakin ngegap lagi, hilang lagi, mana Mang Aib nggak kelihatan gitu. Jadi udah kalau kita standarnya itu udah semakin lama 5 jam 6 jam itu stamina kita turun, dan estimasinya kita bikin agak longgar lagi gitu. Jadi kayak Mas Cemplon kemarin di BTR 30 Ya hancur-hancuran. ya itu hancur-hancuran karena belum pernah Ya, ke situ ya. hancuran ya. Ya paling enggak kalau misalkan emang punya waktu ini ya bisa di YouTube Gunung Batur gimana rutenya. Kan bisa ada tuh orang-orang pendaki yang bikin vlog-vlog kayak gitu. Itu standarnya aja. Tapi kalau saran saya tetap pelajari profil elevasinya itu. Yang pasti detail ya kayak tadi 9 kilo, elevasinya 700. Oh berarti kayak rute mana kemana nih gitu loh. Aku bisa 1,5 jam 2 jam. Oke, terus lanjut lagi WS2 ke ini jaraknya 16 kilo misal, lebih jauh, berarti saya lebih harus ada nutrisi yang lebih banyak gitu aja sih. Itu kalau dari saya. Mungkin Mbak Cindy sama Mang Aib ada tambahan. Oke, kalau untuk pertanyaannya jawabannya saya bersama dengan Mas John ya, melihat profil elevasi. Jadi jaraknya, terus yang kedua